Beberapa tahun lalu, nama Dimas Kanjeng Taat Pribadi berhasil menggegerkan Indonesia dengan aksinya dalam menggandakan uang bilik para pasiennya. Dirinya mengenalkan diri sebagai Raja Baru di Nusantara, yang penobatannya berlangsung meriah dengan dihadiri sejumlah raja-raja di Indonesia. Entah dari garis keturunan raja yang mana, ia menobatkan dirinya sebagai raja di Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, uang yang dimiliki oleh Dimas Kanjeng sangat banyak, entah dari mana dikumpulkannya. Tidak hanya itu, rumah milik Kanjeng Dimas Taat Pribadi juga mewah, menempati lahan seluas 2 kali lapangan sepak bola. Pria bertubuh gemuk ini juga memiliki sebuah padepokan dengan anggota atau santri yang berjumlah ratusan orang, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah laporan mengatakan, jika anggota atau santri yang ada di padepokan milik Dimas Kanjeng ini sudah menyetor sejumlah uang untuk digandakan. Meskipun dianggap sakti karena bisa menggandakan uang, namun semua itu hanyalah sebuah trik untuk membodohi para pengikutnya. Akhirnya semua kebohongan yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng berhasil terungkap, dan ia pun diadili dengan 4 dakwaan. Oleh karena itu, ia pun ditahan dan mendekam selama 20 tahun di Lapas Porong Sidoarjo. Secara kumulatif, Dimas Kanjeng divonis 21 tahun penjara dalam 3 perkara yang menjeratnya. Untuk perkara penipuan uang 10 miliar, majelis hakim memvonis nihil alias tanpa hukuman. Penggugat dalam kasus ini adalah seorang wanita yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Alasan majelis hakim, undang-undang tidak mengizinkan adanya hukuman kumulatif lebih dari 20 tahun. Sementara itu, Dimas Kanjeng merasa bersyukur atas vonis nihil dari majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam perkara penipuan 10 miliar rupiah, Ketua Majelis Hakim secara sah dan meyakinkan bahwa Dimas Kanjeng telah melakukan tindak pidana sesuai pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun, hakim memvonisnya dengan vonis nihil karena Dimas telah secara akumulatif menerima hukuman penjara selama 20 tahun. Selain perkara penipuan 10 miliar rupiah, Dimas Kanjeng juga divonis 18 tahun penjara atas perkara pembunuhan terhadap Abdul Ghani, yaitu anak buahnya, di Pengadilan Negeri Probolinggo, plus tambahan 2 tahun penjara atas perkara penipuan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya memberi vonis nihil kepada Dimas Kanjeng. Menurut Ketua Majelis Hakim, hal tersebut sesuai undang-undang yang melarang memberikan hukuman secara kumulatif melebihi dari 20 tahun. Di saat sidang pemeriksaan saksi, salah satu pengikut Dimas Kanjeng mengatakan bahwa junjungannya tidak hanya mengeluarkan uang dari balik jubahnya, namun juga menu makanan seperti rawon, bakso, hingga soto. Mendengar kesaksian tersebut, Ketua Majelis Hakim berencana akan meminta Dimas Kanjeng memperagakan keahlian tersebut dalam sidang. Sayangnya sidang dibatalkan karena Dimas Kanjeng saat itu sedang sakit di rumah tahanan.